Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Semakin kesal. Dengan gerakan cepat, Coco pun masuk ke dalam kamar mandi. Nafasnya terdengar memburu karena sangat terkejut begitu melihat Prilly yang tiba-tiba datang. Sementara di luar sana, gadis itu pelan-pelan membuka mata. Dia menggigit bibir bawahnya, melirik ke arah kamar mandi. Tak bisa bohong, kini tubuhnya langsung memanas seperti tengah terbakar. Akan tetapi, detik selanjutnya, Prilly langsung tersadar saat terdengar suara teriakan suaminya. "Ambilkan aku handuk!" Gadis itu semakin mengangkat kepalanya. Dia seperti tergagap hingga tak mampu untuk menjawab. Dan hal tersebut membuat Coco merasa sangat kesal. "Dengar tidak sih? Ambilkan aku handuk! Cepat!" teriaknya sekali lagi. Akan tetapi, Prilly terus bergeming di tempatnya. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya ia menemukan cara untuk melawan Coco si mulut pedas. Selamanya dia tidak boleh diam, atau dia akan terus-menerus ditindas. Seketika senyum Prilly mengembang. Kemudian dia berkata, "Bukannya aku tidak boleh menyentuh barang-barangmu?" Mendengar itu, Coco langsung mengepalkan tangannya kuat dengan kekesalan yang semakin menggunung. Ternyata Prilly memang gadis bermuka dua. Kemarin Prilly berpura-pura lemah, dan sekarang gadis itu berani melawan ucapannya. "Apa katamu?" pekik Coco dari balik benda persegi panjang itu. Dia bertolak pinggang, seolah sedang menantang. Prilly sedikit melangkah ke arah kamar mandi, agar lebih dekat dengan suaminya. "Iya, kakak bilang kemarin aku tidak boleh menyentuh barang-barangmu. Apakah handuk bukan termasuk barang yang kakak maksud?" Pria tampan itu mendengus, karena ia merasa bahwa Prilly sedang menginjak-injak harga dirinya. Sial sekali memang. Dia harus mendapati kenyataan bahwa ucapannya berbalik pada dirinya sendiri. "Jangan banyak bicara. Kalau kamu tidak mau, bilang saja tidak," ketus Coco, berusaha untuk menyelamatkan wibawanya. Dengan perasaan kesal, dia pun keluar dari dalam kamar mandi. Coco menyambar handuk dengan kasar, kemudian melilitkannya di pinggang. Dengan wajah seram, dia melangkah ke arah lemari pakaian. Namun sebelum Coco membukanya, Prilly lebih dulu buka suara. "Aku sudah menyiapkan pakaianmu di ruang ganti, Kak." Coco melirik tanpa minat. "Aku tidak butuh bantuanmu. Bukankah kamu baru saja sadar bahwa aku tidak sudi barang-barangku disentuh oleh tanganmu?" Namun, semua yang Coco ucapkan tidaklah berarti apa-apa. Prilly hanya mencoba untuk memahami tanpa memasukkannya ke dalam hati. "Kamu tenang saja, Kak. Aku tidak menyentuhnya kok. Tadi aku pakai sarung tangan." Lantas setelah itu, Prilly mengangkat sesuatu yang ia pegang. Sepasang sarung tangan yang ia gunakan saat mengambil baju Coco. Membuat pria tampan itu menahan nafas. Rasanya dia ingin meremat sesuatu. Karena lagi-lagi Prilly mampu mematahkan ucapannya. "Ah, terserah. Yang jelas aku akan memilih pakaianku sendiri," pungkas Coco. Lalu dia membuka lemari dengan kasar, mengambil satu kemeja dan juga celana panjang. Pakaian yang biasa ia kenakan saat mengajar. Melihat Coco yang begitu frustasi, membuat Prilly tersenyum tipis.
karena apa yang ia lakukan membuat pendekatannya selangkah lebih maju. Dia semakin terlihat tampan, gumam gadis manis itu sambil melangkah ke arah ranjang. Dia tidak akan keluar sebelum Coco selesai berpakaian. Hingga tak berapa lama kemudian, pria itu sudah terlihat rapih dengan kemeja berwarna navy. Di tangannya ada pakaian yang diambil oleh Prilly. Tanpa menoleh, dia langsung melemparkan pakaian tersebut ke keranjang baju kotor. Pakaian yang terkena noda harus dicuci, sindirnya tanpa perasaan. Prilly mengernyitkan dahi, lalu mengangkat tubuhnya. Dia melangkah ke arah Coco, hingga kini gadis itu berdiri tepat di belakang suaminya. Lalu, apakah kamu sudah memastikan bahwa tubuhmu bersih? Bukankah mereka semua telah bercampur dengan noda? Tiba-tiba, jantung Coco seperti berhenti berdetak. Tatapannya nanar dengan rahang yang mengatup rapat. Kini keadaan seolah berbalik, sebab dia tidak sanggup lagi untuk membalas kata-kata yang dilontarkan oleh istrinya. Skakmat. Akhirnya, Coco tidak dapat membalas ucapan Prilly. Oleh sebab itu, ia segera keluar dari kamar dengan kekesalan yang naik hingga ke puncak ubun-ubun. Bahkan saking kesalnya, ia tidak melirik sedikit pun ke arah sang istri, dan terus melangkah ke meja makan untuk sarapan bersama keluarga besarnya. "Sayang, istrimu mana?" tanya Zoya melihat Coco datang sendirian. Tak hanya wanita paruh baya itu, seluruh keluarganya pun kini ikut menatap ke arahnya. Akan tetapi, baru saja Coco ingin menjawab, tiba-tiba Prilly datang dengan langkah tergesa. Prilly melakukan itu semua agar Coco tidak ditanya macam-macam oleh yang lain. Terlebih ibu mertuanya yang begitu baik. Sebelum duduk dia menunduk sopan, sebagai bentuk permintaan maaf. "Maaf semuanya, sudah membuat kalian menunggu," kata Prilly. Mendengar itu, Zoya pun tersenyum. Sebab, sebagai seorang yang lebih muda, ternyata Prilly lebih memiliki sopan santun. Membuat Zoya semakin menyukai gadis manis itu. "Tidak apa-apa, Pril. Ayo duduk, kita sarapan bersama," timpal Zoya, tanpa memedulikan tampang Coco yang terlihat begitu masam. Dia masih saja merasa kesal dengan tindakan Prilly barusan. Tak disangka, ternyata Prilly pandai membalikkan ucapannya. Apakah gadis itu juga melakukannya ketika berdebat dengan Melinda? Patuh. Akhirnya, Prilly pun duduk di samping Coco. Kali ini, dia lebih cepat memasukkan sandwich ke dalam piring pria tampan itu. Hingga mau tidak mau, Coco pun harus memakan makanan pemberian istrinya. "Selamat makan, Kak," ucap Prilly yang membuat semua orang mengangkat kepala lalu tersenyum. Sama halnya yang dilakukan oleh Jenny. Wanita itu merasa bahwa sang adik ipar begitu membenci istrinya, tetapi tidak dengan gadis itu. Berbanding terbalik, Prilly tampak sangat mencintai Coco. Di tempatnya, Coco hanya bisa melirik sinis. Sementara Prilly tersenyum manis sambil menyelipkan rambut ke belakang telinga. "Gadis ini pandai sekali cari muka," batin pria tampan itu. Kemudian mengunyah makanannya dengan malas-malasan. Kini tidak ada lagi yang bersuara, hingga Coco menghabiskan makanannya lebih dulu. Sebelum semua orang bangkit dari kursi masing-masing, Coco lebih dulu melakukannya. "Mom, Dad, aku berangkat dulu."
Mendengar itu, Ken langsung mengernyit. Hei, lalu bagaimana dengan istrimu? Dia masih makan, ketusnya. Walaupun ia tahu sang putra masih bersikeras menolak Prilly, tetapi bukankah lebih baik jika mereka mencoba menjalaninya saja? Supir kan banyak, Dad. Lagi pula dia masih makan. Aku sudah terlambat, jawab Coco beralibi. Prilly yang mendengarkan itu segera menghabiskan makanannya. Bahkan, ia meminum susu dengan cepat, hingga membuat Zoya paham bahwa gadis itu masih berusaha untuk mengimbangi suaminya. Pril, kamu sudah selesai kan? Tanya Zoya, berharap Prilly berkata iya. Mendengar namanya disebut, Prilly langsung berdiri dengan mulut yang terus mengunyah. Sebelum menjawab, dia segera menelan makanannya. Sudah, Mom. Zoya tersenyum tipis, merasa lucu dengan menantunya. Sementara Coco sudah hampir menunjukkan taringnya. Lagi-lagi, dia harus mengalah. Tuh, istrimu bilang sudah selesai. Jadi, kalian harus berangkat dan pulang bersama, kata Zoya. Di belakang suaminya, Prilly mengikuti apapun yang dilakukan oleh pria itu. Dan lagi-lagi dia merasa beruntung karena sang mertua begitu mendukung ia untuk mendapatkan cinta suaminya. Hati-hati di jalan, Pril, dan ingat, belajar yang benar, ucap Zoya, persis seperti seorang ibu yang tengah memeringati anak gadisnya. Prilly mengangguk cepat. Sikap Zoya benar-benar berbeda sekali dengan Melinda. Wanita rubah itu selalu berpura-pura baik ketika ada ayahnya saja. Setelah kedua orang tuanya tidak ada, Melinda langsung menunjukkan wujud sebenarnya. Iya, Mom, kalau begitu kami berangkat dulu, jawab Prilly sedikit membukukan badannya. Lantas setelah itu, dia melangkah untuk menyusul Coco yang kini sudah keluar dari pintu utama. Dengan tampang malas-malasan, Coco menyalakan mesin mobil. Tanpa menunggu Prilly memakai sabuk pengaman, dia langsung menancap gas, membuat gadis itu hampir saja terbentur dashboard. Namun, Prilly hanya diam saja. Lain dengan Coco yang semakin menambah kecepatan. Andai bukan karena kedua orang tuanya, dia tidak akan mungkin mau satu mobil dengan Prilly. Hingga tiba di pertengahan jalan, Coco menepikan mobil mewahnya. Tanpa basa-basi, dia langsung menyuruh Prilly untuk turun. Sebagai bentuk pelajaran, karena gadis itu telah membantah ucapannya. Turun. Namun, Prilly pura-pura tidak mendengar. Dia terus bungkam dan menganggap bahwa perintah Coco hanyalah angin lalu. Dan tentu saja, hal tersebut membuat Coco naik pitam. Aku bilang turun. Apa kamu tuli? Sentak Coco dengan mata yang menungkik tajam. Akan tetapi, apa yang Prilly lakukan? Dia malah memasang earphone, hingga membuat Coco meremas buku jarinya. Dia ingin sekali melampiaskan segala kekesalannya, tetapi nyatanya tidak bisa, sehingga dia kembali menyalakan mesin dan membawa kendaraan roda 4 itu dengan emosi tingkat jiwa. Di tempat duduknya, Prilly sedikit mengangkat sudut bibirnya ke atas. Dia berusaha untuk tetap tenang hingga mereka sampai di kampus. Namun, jauh dari gerbang, Coco sudah menepikan mobilnya. Dia melirik Prilly sekilas. Kemudian tanpa bicara, dia membuka pintu untuk gadis itu. Dengan senang hati, Prilly turun. Tetapi sebelum ia menutup pintu mobil Coco,
Dia mengeluarkan botol air dari dalam tasnya. Tanpa diduga, Prilly menuangkan semua air itu pada jok mobil, membuat Coco langsung mendelik seketika. "Kamu!" Pekiknya tertahan sambil mengangkat kepalan tangan. Sedangkan Prilly hanya tersenyum. "Harus dicuci," katanya, lalu meninggalkan Coco begitu saja. Mendengar itu, Coco langsung menganga. Dengan kekesalan yang makin menggunung, dia pun berteriak, "Prilly!" Bersambung.